Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita betul-betul beriman kata Allah, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada utusannya, beriman kepada kitab-kitab sucinya, mattakhudhuhum awliya. Tidak akan kita mengambil orang-orang kafir menjadi sahabat kita, menjadi pemimpin kita. Tidak akan kita menjadikan kekafiran di dalam jiwa kita menjadi Tuhan-Tuhan kita, menjadi pemimpin-pemimpin kita, menjadi yang ditaati oleh kita. Tidak akan. Kalau kita betul-betul beriman, gak akan kita menjadikan hawa nafsu kita menjadi pemimpin kita, menjadikan hawa nafsu kita menjadi Tuhan sesembahan kita. Tidak akan. Kalau kita betul-betul beriman, kecuali pura-pura beriman, tidak tahu ya. Makanya kalau kita betul-betul beriman, tidak akan menjadikan jiwa-jiwa Bani Israel menjadi sahabat kita, menjadi pemimpin kita. Jiwa-jiwa kekafiran menjadi pemimpin kita kalau kita betul-betul beriman. Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalamun qadimul la yuhmalu sama'u qalbi ain ladali ghairati fa ya rabbi baki'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa mukhalati wa libi fadha Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sahitallahu alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Taro, melihat engkau wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, katsiron minhum, kebanyakan dari mereka Bani Israel, yatawallawna alladhina kafaru, yatawallawna, bekerja sama, bantu membantu, tolong menolong, alladzina, dengan orang-orang yang kafaru, yang kafir. Labi sama qaddamat lahum, labi sah, sungguh-sungguh buruk, sungguh-sungguh jelek, ma apa qaddamat yang dikerjakan lahum bagi mereka, anfusuhum, bagi mereka sendiri. An syahidallahu, sungguh murka siapa Allah, alaihim, atas mereka Bani Israel yang bekerja sama dengan orang-orang yang kafir, wa fil azabi, dan mereka Bani Israel fil azabi, berada di dalam azab, hum khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi dari ayat ini Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah, dimantapkan oleh Allah bahwasanya Kanjeng Nabiuna Muhammad sendiri telah melihat dari perbuatan Bani Israel, dari perbuatan Yahudi dan Nasrani, bahwasanya kebanyakan dari mereka itu yatawallawna alladzina kafaru, gemar senang bekerja sama bersama orang-orang yang kafir, senang bekerja sama, berteman dengan orang-orang yang kafir daripada bekerja sama dengan orang-orang yang muslim. Apabila itu mereka lakukan, Bani Israel lakukan, labi sama qaddamat lahum anfusuhum, itulah sangat sungguh-sungguh buruk, sangat buruk, maqaddamat, apa yang mereka lakukan, lahum, menjadi milik mereka, anfusuhum, sendiri dari mereka. Jadi perbuatan mereka, kelakuan mereka yang lebih senang, lebih gemar bekerja sama, bersahabat, kumpul-kumpul dengan orang-orang yang kafir, itulah sungguh buruk apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan bagi mereka sendiri. Karena kita hidup ini tarik menarik satu dengan yang lainnya. Jadi kalau pas imannya sampean kuat, tatkala sampean kalian berteman dengan orang yang fasik, orang yang selalu melanggar atas syariat-syariatnya Allah, bisa saja kalian
ikut terhadap perbuatan dari mereka. Makanya teman komunitas itu menentukan terhadap apa yang kita perbuat. Makanya kalau kalian sering bersama dengan orang yang buruk, kelakuannya jelek, suka melanggar syariat-syariatnya Allah, nanti kalian akan takut, akan terjerumus juga. Terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi kalau sampean temannya suka berbohong, sampean diajak terus untuk kemana-mana, untuk pergi kemana-mana bersama-sama terus. Kok sampean akhir-akhirnya juga suka berbohong. Makanya sampean kalau ingin harum ya bergaullah dengan penjual minyak wangi. Kalau kalian ingin berbau terasi, ya bergaullah dengan orang penjual terasi. Kalau ingin pakaiannya bolong-bolong, baunya sangit, bergaullah dengan orang pandai besi, tukang las. Pasti nanti baunya sangit, bajunya banyak yang bolong-bolong, kulitnya pun banyak yang kosong. Makanya pengaruh sebuah komunitas dalam kehidupan kita berpengaruh. Cara berpikirnya berpengaruh, kebiasaan hidupnya berpengaruh. Makanya hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih sahabat, berhati-hati dalam ikut sebuah komunitas. Jangan sembarangan. Hati-hati juga dalam memilih lingkungan, tetangga. Hati-hati, dilihat dulu. Kalian besok dimampukan oleh Allah untuk membeli rumah, amin. Lihat dulu lingkungannya ya. Kebanyakan orang fasiknya atau orang berimannya, dilihat dulu. Al-jar qoblad dar. Itu ada falsafah al-jar qoblad dar. Lihat dulu tetangganya sebelum menentukan rumahnya. Kaidahnya seperti itu. Jadi kalau kita ingin menempati rumah kita besok, mau membeli rumah, lihat dulu tetangganya. Lihat dulu komunitasnya. Jangan syukur-syukur beli rumah karena murah, bagus, terus dibeli. Nggak taunya yang jual rumah itu gak kerasan tinggal di situ. Karena komunitas yang ada orangnya buruk misalnya. Hati-hati dalam memilih rumah, memilih komunitas,
memilih perumahan, carilah perumahan yang terdapat komunitas yang mengajak kita ke jalan ketakwaan kepada Allah. Jangan syukur-syukur beli rumah, lihat dulu komunitasnya ya. Lihat dulu tetangganya. Arjar Koplat Dar. Lihat dulu tetangganya sebelum menentukan rumahnya. Pengaruh. Kalau ingin, kata Rasul, kata Kanjeng Nabi Muhammad, kalau ingin tahu sejatinya orang, lihat teman-temannya, lihat tetangganya, lihat komunitasnya. Kalau komunitasnya baik, ya orang itu baik. Kalau komunitasnya buruk, jelek, dipastikan dia juga buruk dan jelek. Makanya berhati-hati, cari teman, cari tetangga yang komunitasnya baik. Cari teman, cari tetangga yang sejati, yang mengajak ke arah kebaikan, yang mengajak kepada jalannya Allah. Pasti komunitas itu bahagia dan selamat. Cari, temukan satu saja sebelum ajal menjemput kita, teman sejati kita. Tatkala kita berbuat kesalahan, mereka meluruskannya. Tatkala kita berperangai buruk, mereka menasehatinya. Cari satu saja, syukur-syukur banyak. Satu dalam kehidupan kita, cari teman sejati kita, sahabat sejati, teman sejati yang mengajak kita kepada jalannya Allah. Teman sejati ini akan menjadi syafaat di dunia juga besok di akhirat. Jadi penolong kita juga. Jadi banyak syafaat-syafaat itu, termasuk syafaat dari teman sejati kita. Jadi syafaat itu dari Allah diberikan kepada Rasulullah untuk mensyafaati umatnya, diberikan kepada Al-Quran untuk mensyafaati ashabnya, dan juga diberikan kepada orang yang soleh untuk mensyafaati teman-temannya. Cari, temukan sebelum ajal menjemput kita. Kita harus punya teman sejati. Alangkah bahagianya kita tatkala kita mempunyai teman sejati, ngajak kita kepada jalan menuju Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Cari ulama, teman, kiai, ustaz yang mengajak kita ke jalannya Allah dengan cara apa? Bil hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah, dengan perkataan yang baik. Itulah teman sejati kita, mengajak kita ke jalannya Allah
dengan penuh bijaksana, dengan penuh kasih sayang dan cinta, dan dengan perkataan yang baik, yang lemah lembut, tidak kasar. Namun apabila sebaliknya, dalam hati kita, dalam jiwa kita, kok ternyata lebih senang bergabung, berteman, bergaul, bekerjasama dengan orang-orang yang kafir dibandingkan dengan orang-orang Islam, lebih sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh buruk, jelek kebiasaan mereka, perangai mereka, perbuatan mereka, lahum yang dimiliki oleh mereka, anfusuhum untuk mereka sendiri buruk. Kalau terbesit membanding-bandingkan, kok lebih enak bekerja sama dengan orang kafir, kok lebih menyenangkan berteman dengan orang kafir. Pastinya perbuatannya kebanyakan mengarah kepada kefasikan. Hati-hati kalau kita di dalam jiwa kita lebih senang bergaul bersama orang-orang kafir, dikhawatirkan kita akan terjerumus kepada perbuatan yang buruk, yang hina. An sahitallahu alaihim, sungguh murka siapa Allah alaihim terhadap mereka, Bani Israel yang selalu bekerja sama, bergaul, bersahabat dengan orang-orang yang kafir itu. Murka siapa Allah kepada mereka, wa fil adabi, dan mereka berada di dalam azab api neraka, hum khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. A'udzubillah, karena neraka itu lambang dari kesengsaraan, lambang dari penderitaan. Makanya hati-hati, jangan suka, jangan senang menciptakan neraka-neraka di atas dunia, apalagi besok di yaumil kiamah. Allah murka kepada mereka dan mereka disiapkan akan dimasukkan ke dalam azab api neraka dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Walau, dan seandainya kamu ada mereka Bani Israel yu'minuna billah, beriman kepada Allah mereka itu, wan nabiyyi, dan beriman mereka kepada para nabi, wa ma unzila ilaihi, dan beriman mereka kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi, yaitu kitab suci. Mattahuduhum, tidaklah mereka mengambil orang-orang yang kafir itu awliya'ah, sebagai teman akrab mereka, sebagai pemimpin-pemimpin mereka. Walakinna katsiran, dan akan tetapi katsiran, kebanyakan dari mereka, minhum, kebanyakan dari mereka, fasikun, termasuk dari kelompok orang-orang fasik. Jadi seandainya orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabinya, dan beriman kepada kitab sucinya, pastinya dia tidak akan mengambil
orang-orang kafir itu menjadi aulia, menjadi pemimpinnya, menjadi sahabatnya. Walakinna katsiran, dan akan tetapi melainkan katsiran, kebanyakan, minhum dari mereka, fasikun, termasuk kelompok orang-orang fasik. Kebanyakan, tapi tidak semua. Tapi kalau kebanyakan berarti yang beriman, yang bertakwa kepada Allah hanya sedikit. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wan nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi memang kesempurnaan penciptaan manusia ini oleh Allah, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan, Allah berikan di dalam jiwa-jiwa orang itu sifat fujur, penentang, wa taqwaha, dan sifat taqwa. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh aflah, beruntung orang yang bisa mensucikan hatinya dari sifat-sifat fujur, sifat-sifat durhaka, sifat-sifat penentang, sifat-sifat yang sering mengajak kepada kemaksiatan, melanggar ketentuan dari Allah. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang yang menodai kesucian hatinya. Ya. Jadi kalau orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi utusan Allah, dan beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, pastinya mattakhudhuhum auliya, tidak akan mengambil, tidak akan menjadikan orang-orang kafir menjadi aulia, menjadi sahabatnya, menjadi pemimpinnya di dalam kehidupan kita. Walakinna katsiran minhum fasikun, akan tetapi kebanyakan dari mereka fasikun, termasuk golongan orang-orang yang fasik. Orang fasik ini oleh Imam Ghazali dibagi menjadi dua. Wal fasiku ala nu'ain, wal fasiku ala nu'aini, dan orang fasik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama fasikun kafirun, yang kedua fasikun fajirun. Jadi Imam Ghazali membagi kefasikan ini menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah fasikun kafirun, fasik dari kelompok orang-orang yang kafir. Yang kedua fasikun fajirun, fasik dari kelompok orang-orang yang fujur, yang fajir. Kalau kelompok orang yang fasik dari kelompoknya orang-orang yang kafir, ya mereka memang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, mendustakan kitab
sucinya, menentang, tidak mau beriman, kalau berjanji mendustai, itu fasik dari kelompok orang-orang yang kafir. Ada fasik dari kelompok orang-orang yang fujur, yang fajir, yaitu dari kelompoknya orang-orang Islam. Mereka tahu, mereka melihat, mereka menyaksikan ditegakkannya syariat-syariatnya Allah, namun mereka suka melanggar. Diperintahkan suruh sholat, tidak sholat. Tapi mereka beriman, tapi mereka melanggar dari syariat-syariatnya Allah. Berbuat dosa yang besar, sering berbuat dosa yang kecil, namanya STMJ itu salah satunya. Sholat terus, maksiat jalannya. Beriman, sholat, tapi maksiatnya tetap jalan, namanya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Banyak. Kok bisa dia sholat kok maksiatnya tetap jalan? Sholatnya masih belum sempurna, masih dalam proses ya. Makanya disempurnakan sholatnya, diusuhkan sholatnya, agar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar ya. Makanya sholatnya diperbaiki, karena dengan sholat inilah bisa merubah keburukan menjadi kebaikan, bisa merubah, mempunyai sifat fujur berubah menjadi muttaqi ya. Mempunyai sifat durhaka, mempunyai sifat menentang, mempunyai sifat melanggar, menjadi ketaatan kepada Allah melalui apa? Sholat. Sholat yang apa? Sholat yang khusyuk. Makanya kita minta kekuatan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah melalui sabar dan sholat. Harus sabar. Untuk merubah kebiasaan butuh kesabaran, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Itulah sabarnya. Kalian sudah biasa ahli maksiat, sudah biasa berbohong, sudah biasa melakukan kemaksiatan. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak berjuang, tidak berkorban, maka akan tetap dalam kemaksiatan. Harus berjuang, harus berkorban, berjuang untuk tidak selalu bersama komunitasnya, komunitas yang di dalamnya selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan harus berkorban untuk meninggalkan komunitas yang penuh dengan kemaksiatan. Hati-hati, komunitas itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Biasanya kita ahli sholat, bisa saja akhirnya kita ahli maksiat ya. Hati-hati. Biasanya kita sabar karena komunitasnya yang kurang ajar, dari sabar bisa menjadi pemarah, ambiar ya. Dari orang yang suka berzikir, karena komunitasnya kebanyakan komunitasnya yang jelek, yang buruk, dari
berzikir menjadi orang yang mencibir. Hati-hati melihat orang berbuat kebaikan dicibirnya. Pencitraan itu gak usah terpengaruh, itu pencitraan. Nanti kamu akan terhipnotis dengan kebaikannya. Loh, orang berbuat baik kok dianggap pencitraan, sukanya mencibir orang lain. Hati-hati menentukan komunitas. Komunitas itu juga akan membawa kita menuju jalan surga maupun neraka. Makanya hati-hati. Kalau kalian awalnya ahli zikir, kemudian berubah menjadi ahli mencibir, hati-hati. Komunitas Anda berarti komunitas yang buruk. Kalau awalnya kalian ahli maksiat, kok lama kelamaan menjadi ahli taat kepada Allah, berarti komunitas Anda komunitas yang baik. Carilah komunitas, karena di dalam komunitas itu terdapat sahabat sejati kita, terdapat teman sejati kita. Tatkala kita sibuk bekerja, lupa sholat, diingatkan oleh teman kita, diingatkan oleh sahabat kita, Mas, sampai kok kita tidak sholat tadi zuhurnya? Loh, iya tak? Iya, dan sholat tau. Karena awalnya diajak sholat berjamaah, dia bilangnya dulu. Akhirnya kebablasan. Zuhurnya jam 2 kurang 10 masih belum sholat. Diingatkan oleh sahabat, Mas, tadi lu sampai belum sholat zuhur. Lu iya ya. Carilah teman yang seperti itu, yang mengingatkan kita menuju jalan kepada Allah, menuju jalan ketakwaan. Ya. Kalau melihat, mendengar temannya sering berbohong, diingatkan. Tatkala sedang berdua, "Loh Mas, tadi sampai kok cerita begini. Padahal kamu itu belum pernah begini begitu." Iya, biar dikatakan keren itu. Belum pernah ke Amerika, ceritanya ke Amerika. Ya, biar keren. Waktu aku di Washington itu, biar keren. Belum pernah ke LCC di Malaysia, cerita waktu aku dulu ke LCC itu, waktu aku dulu ke Menara Kembar itu. Padahal belum pernah ke sana, belum pernah buat paspor, sudah bilang ke Malaysia. Ya. Oh, ternyata di dalam mimpi, nggak usah dikatakan ya. Kalau di dalam mimpi sampai ngigau ya. Makanya hati-hati dalam memilih teman, hati-hati dalam memilih komunitas, karena teman komunitas akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi jalan dari kehidupan kita, akan mempengaruhi jalan menuju surga ataupun neraka. Ya, hati-hati dalam memilih teman. Hati-hati, jangan sampai kita salah pilih teman. Ya. Komunitas juga enak di sana kok, komunitasnya enak. Enaknya kenapa? Bisa mabuk bareng, bisa cewek keluar masuk kamar cowok. Ya. Hati-hati, itulah kesenangan, bukan kebahagiaan. Senang menuruti ajakan hawa nafsu kita. Kalau kita betul-betul beriman kata Allah, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah,
beriman kepada utusannya, beriman kepada kitab-kitab sucinya, mattakhadhuhum awliya. Tidak akan kita mengambil orang-orang kafir menjadi sahabat kita, menjadi pemimpin kita. Tidak akan kita menjadikan kekafiran di dalam jiwa kita menjadi Tuhan-Tuhan kita, menjadi pemimpin-pemimpin kita, menjadi yang ditaati oleh kita. Tidak akan. Kalau kita betul-betul beriman, gak akan kita menjadikan hawa nafsu kita menjadi pemimpin kita, menjadikan hawa nafsu kita menjadi Tuhan sesembahan kita. Tidak akan. Kalau kita betul-betul beriman, kecuali pura-pura beriman, tidak tahu ya. Makanya kalau kita betul-betul beriman, tidak akan menjadikan jiwa-jiwa Bani Israel menjadi sahabat kita, menjadi pemimpin kita, jiwa-jiwa kekafiran menjadi pemimpin kita, kalau kita betul-betul beriman ya. Semoga kita oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan petunjuk agar selalu beriman kepada Allah, bisa meningkatkan keimanan kepada Allah, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diakui menjadi keluarga besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabdanya, kullu taqiyyin alu Muhammadin. Setiap orang yang bertakwa itulah keluarga besar dari Kanjeng Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.